Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Di saat pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran daring. Materi yang akan kita bahas hari ini sudah memasuki bab 5, yaitu tentang puisi rakyat. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita simak bersama-sama. Bertemu lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Materi kali ini yaitu bab 5 tentang puisi rakyat. Kompetensi dasar 3.9, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, gurindam, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama, sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, tekanan suara, ataupun rima serta isi. Jenis puisi rakyat yang akan kita bahas dalam pembahasan materi hari ini yaitu pantun, gurindam, dan syair. Jenis puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama. Di berbagai bahasa di Nusantara, tonton berasal dari bahasa Tagalog, tuntun berasal dari bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, di sini ada ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris larik. Yang kedua, tiap bait terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ini ada contoh pantun yang Bapak ambil dari buku paket. Pantun 1 akan Bapak bacakan saja. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji rius kampung. Nah, ini termasuk ke dalam ciri pantun enggak? Ya, kita bahas. Yang pertama, terdiri atas 4 baris larik. Nah, di sini ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. 4 baris larik dalam 1 bait. Ya, ini 1 bait. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, suku kata itu apa? Suku kata itu pemenggalan kata, ya. Di sini akan Bapak hitung saja. A itu 1, ir itu 2, su itu 3, rut itu 4, me itu 5, mu 6, ngut 7, ba 8, yang 9. Jadi di sini ada 9 suku kata. Termasuk ke dalam ciri pantun enggak? Termasuk ya, karena di sini dijelaskan bahwa terdiri atas 8 sampai 12 suku kata ya. 9 termasuk ke dalam di atas 8 ya. Termasuk ke dalam ciri pantun ya. Yang ketiga cirinya, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Rima itu apa? Rima itu adalah suatu bunyi ya. Nah, di sini di pantun itu ada rumusnya A, B, A, B ya. Jadi baris pertama dan ketiga itu sama akhirannya ya. Kemudian baris kedua dan keempat akhirannya sama ya. Kita lihat di sini ada bayam. Bayam itu di baris pertama dan kemudian baris ketiga itu ayam ya, belakangnya sama-sama M. Nah, baris kedua yaitu kantung dan baris keempat yaitu sekampung, jadi sama-sama G ya. Nah, kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah,
Nah, ini baris pertama dan kedua itu sampiran. Sampiran itu pembuka awalan dalam suatu pantun, ya. Nah, yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ini merupakan isi, ya. Kalau baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi. Ya, ingat-ingat ya. Nah, pantun ini menjelaskan tentang apa? Pantun ini menjelaskan tentang nasihat bahwa ketika kita berperilaku baik terhadap orang lain, jangan mengharapkan pujian atau diumbar-umbar seperti perilaku ayam. Tuh ya. Selanjutnya, jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral serta bagi orang terdahulu sangat penting hingga dijadikan norma dalam kehidupan. Nah, ini ada ciri-ciri gurindam. Yang A, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang B, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang C, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, B, C, C, dan seterusnya. Yang D, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang E, baris pertama baris sosial atau masalah atau perjanjian. Yang F, baris kedua berisi jawaban dari suatu masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Nah, jadi isi dari suatu gurindam itu terdapat pada baris kedua. Nah, yang G, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Jadi gurindam itu biasanya termasuk ke dalam filosofi hidup atau kata-kata mutiara, ya. Nah, di sini ada contoh gurindam. Akan Bapak bacakan saja. Ini contoh gurindam yang pertama. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik atau yang soleh, kita juga harus bergaul dengan orang yang baik, ya. Nah, di sini cirinya termasuk ke dalam gurindam, ya, karena terdiri dari 2 baris dalam satu bait, ya. Dan juga di sini ada 10 sampai 14 suku kata, ya. Kemudian rima dalam gurindam ini yaitu I dan I. Jadi sama, ya, seperti rumus tadi cirinya. A, B, B, dan C, C. Ini juga sama. Baris pertama I, baris kedua I. Tuh, ya. Nah, di sini juga mengandung kata-kata mutiara, ya, mengandung kata-kata mutiara. Nah, contoh yang kedua, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat, ya. Ketika kita mencari seorang sahabat, kita harus mencari sahabat yang dia peduli terhadap kita, itu, ya. Nah, jadi di sini termasuk ke dalam gurindam, ya, karena mengandung filosofi, mengandung nasihat, dan juga mengandung keagamaan. Gitu. Kemudian jenis puisi yang ketiga yaitu syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian, kata syuur berkembang menjadi syir'u yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Jadi syair itu termasuk ke dalam perasaan, ya.
Nah, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Pansuri, ya. Jadi ini Hamzah Pansuri ini adalah penyair besar yang termasuk ke dalam syair khas Melayu, ya. Dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidah Fakir. Ciri syair yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak a a a a. Ya, jadi kalau syair mah bersajak, ya. Tadi kalau pantun, gurindam itu memiliki rima, ya. Syair termasuk ke dalam puisi. Kemudian yang keempat, semua baris adalah isi. Nah, baris dalam suatu syair itu semuanya adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, bahasa yang digunakan dalam syair itu biasanya bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu bahasa apa? Bahasa yang bukan sebenarnya. Nah, jadi syair itu puisi yang mengandung suatu perasaan, ya. Nah, ini ada contoh tentang syair, ya, yaitu Syair Perahu. Akan Bapak bacakan saja karya Hamzah Pansuri. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasil kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal, jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Nah, ini ada syair karangan karya Hamzah Pansuri, ya. Nah, Bapak harapkan sampai sini semuanya paham, ya. Kalau tidak paham boleh tulis di komen di kolom komentar YouTube atau komen di Google Classroom, ya. Nanti ada latihan soal dari Google Form yang akan Bapak share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.